Oke, mat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran berita sepak bola, seputaran informasi terbaru tentang sepak bola. Jadi teman-teman, semalam ya, timnas kita yang akan berlaga di kompetisi Piala Asia Qatar 2024 nanti semalam berhadapan dengan timnas Iran. Seperti yang kita tahu, timnas kita memprihatinkan penampilannya ya, karena memang di sini dicukur ya, digundulin 5-0 tanpa balas oleh timnas Iran. Apapun alasannya teman-teman, walau alasannya banyak sekali, ini juga banyak kan, ini sekedar bukan masalah poin lah, ini sekedar uji coba strategi gitu kan, pemilihan pemain. Tapi yang jelas dari 3 kali uji coba yang sudah dilakukan, semuanya berakhir dengan kekalahan teman-teman. Dan ini memang sesuatu yang sangat mengecewakan, utamanya buat para pendukung simpatisan daripada timnas merah putih kebanggaan kita. Secara pribadi saya pun sangat kecewa ya teman-teman, apapun itu alasannya gitu kan. Kalau sekarang kan memang banyak alasannya, karena itu sekedar uji coba lah gitu kan. Yang seperti yang kita tahu, uji coba pertama kali adalah melawan timnas Libya ya, salah satu negara yang sedang mengalami konflik, yang negara ditanduk ditanduk Afrika, yaitu di Afrika Utara, negaranya Muammar Gaddafi, yang seperti yang kita tahu saat ini sedang mengalami konflik ya. Itu yang memang kalau kita lihat juga skema tentang kompetisinya juga nggak tersusun dengan rapi di negaranya, namanya juga negara konflik ya. Pertemuan pertama timnas Indonesia dengan timnas Libya dicukur 4-0. Kemudian untuk pertemuan kedua 2-1, walaupun di situ juga kemudian banyak komentar yang mendukung timnas kita, karena walaupun kalah kemudian pendukungnya juga menyatakan bahwasanya permainannya lebih baik. Disusul kemudian semalam melawan timnas Iran dicukur 5-0. Saya nggak ngerti teman-teman, tapi yang jelas apapun itu, ini penampilan yang memprihatinkan, utamanya yang sangat mengecewakan buat para simpatisan, para pendukung seperti saya yang betul-betul memang selalu menanti, berharap kemenangan yang untuk timnas kita ya. Nah, apapun itu saya pikir ini merupakan catatan tertentu khusus untuk para elit PSSI, tentunya Bapak Erick Thohir ya, bahwasanya ini sebagai catatan ya, 3 kali beruntun kalah ya. Kalahnya juga nggak sembarangan ya, sampai 5-0 ya. Nolnya juga kalau telur soang besar. Nah, ini memang apapun itu alasannya, ini saya pikir wajar kalau kemudian nanti juga setelah Piala Asia pun diadakan evaluasi, walaupun kita nggak tahu nanti tampilannya seperti apa di grup di Piala Asia. Tapi yang jelas 3 kali uji coba, 3 kali gagal ini perlu kita, saya pikir perlu dievaluasi nih manajer ataupun kepemimpinan timnas oleh Coach Sintayong ini ya teman-teman. Nah, ini yang jelas juga kalau kita lihat teman-teman, kalau masalah sepak bola ini persoalannya juga nggak sesimpel yang kita pikir ya. Banyak pengamat mengatakan nggak perlu naturalisasi gitu kan, naturalisasi juga nggak begitu penting banget. Yang utama katanya, kalau beberapa pengamat mengatakan perbaikan pembinaan, perbaikan kompetisi, seperti yang banyak menggaungkan yaitu Bung Toel ya, Bung Tommy Welly mengatakan kompetisinya harus lebih baik. Saya koreksi sedikit juga, di beberapa negara gitu kan, seperti di Afrika ataupun kemudian di negara Timur Tengah, kemudian di negara South Amerika, Amerika Selatan juga banyak yang kompetisinya, pembinaannya juga nggak berjalan dengan bagus. Ambil contoh seperti tadi Libya. Kemudian lihat kita di belum lama timnas kita juga pernah berhadapan dengan timnas Palestina, berakhir 1-1. Kita tahu Palestina negaranya jalur Gaza sendiri gitu kan, negaranya konflik ya. Mana ada kompetisi yang ini kan, dan beberapa di Piala Dunia U17 kemarin Argentina sempat dipukul ya sama salah satu negara di Afrika. Yang kita tahu negara-negara itu memang juga pembinaan sepak bolanya nggak terlalu baik gitu kan. Kita lihat memang seperti di Libya yang kita lawan terakhir kan. Di Amerika Selatan juga banyak yang memang negaranya juga
nggak tertata rapi kompetisinya, tapi memang pemain-pemainnya bagus ya. Contohnya kayak di Venezuela gitu kan, itu negaranya juga krisis ekonomi berat gitu kan. Mana ada kompetisi sepak bolanya kan, tapi juga timnasnya juga kuat kan. Yang jelas memang variabelnya bukan cuma sekedar kompetisi, variabelnya juga bukan sekedar pembinaan. Yang tentunya kalau masalah pembinaan dan kompetisi, para petinggi elit PSSI sudah melakukannya sejak lama. Seperti kalau kita tahu, seperti zamannya Kurniawan Dwi Julianto dulu ada program Primavera di Italia. Kemudian ada program yang dulu di Uruguay sampai berapa tahun di sana kan, dipondokin di sana, berkompetisi di sana tim junior kita. Hasilnya mana kita sampai dengan saat ini kan? Sudah berapa puluh tahun gitu kan. Kita nggak tahu hasilnya seperti apa sampai saat ini kan. Artinya naturalisasi juga merupakan salah satu opsi terpenting saat ini kan. Yang jelas memang beberapa negara juga menyatakan bahwasannya memang banyak variabel ya, banyak variabel, dan salah satunya mungkin etnis ataupun kesukuan. Kalau kita lihat kan banyak yang bilang, masa sih negara kita ada 270 juta cuma nyari 11 orang gitu kan. Nggak seperti itu ya. Kalau kita bandingkan seperti sekelas Kroasia, penduduknya juga nggak nyampe 10 juta, tapi timnasnya juga kuat gitu kan. Kalau masalah kompetisi, Ivory Coast atau Pantai Gading, negara-negara penghasil pemain sepak bola yang tangguh sekelas Didier Drogba juga kompetisinya juga nggak bagus gitu kan. Artinya memang ada juga faktor X seperti masalah fisik, faktor keturunan. Jadi memang ini kombinasi ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat contoh di Asia yang sudah membangun dengan timnasnya dengan bagus, yaitu Jepang dan Korea Selatan gitu kan, melalui proses yang panjang gitu kan. Yang jelas memang untuk saat ini yang terpenting adalah program naturalisasi gitu kan, untuk kemudian mengejar dengan cepat ketinggalan kita dengan negara-negara lain yang sekarang ya, seperti Malaysia sudah melakukan naturalisasi ya, hampir sekitar 13 atau 14 pemain naturalisasi di timnas Malaysia gitu kan. Yang memang kalau kita lihat, sayangnya di timnas Indonesia ini naturalisasinya kemarin cuma fokusnya pemain muda semua, dan memang itu bagus, cuman kan perlu pematangan yang memang perlu waktu yang lebih panjang lagi gitu kan. Kalau kita lihat juga memang kita butuh pemain-pemain yang sudah senior, berpengalaman, bukan cuma pemain muda semua, karena memang kompetisi yang akan dijalani oleh timnas kita ini nggak sembarangan, seperti Piala Asia gitu kan, lawannya juga gembong-gembong semua gitu kan. Dan kita juga kemarin juga, saya juga kurang ngerti titik fokusnya naturalisasi kemarin semuanya pemain belakang, bahkan sampai dengan sekarang juga masih sepertinya pihak PSSI mungkin menuruti permintaan coach Sintayong juga masih berusaha mengejar para pemain bertahan seperti Nathan Joaon gitu kan, yang lebih terakhir Jaizes gitu kan. Nathan Joaon ini kan kemarin program naturalisasinya full pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain belakang kebanyakan gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan pertimbangannya dari coach Sintayong, tapi yang jelas ini udah terbukti ya, dari 3 uji coba kita keok terus gitu kan. Memang harusnya memang kita butuh pemain tengah untuk naturalisasi sebagai pembagi serangan, jenderal lapangan tengah, kemudian punya winger yang punya kemampuan dribble bola, kontrol bola di atas rata-rata. Nah ini kalau kita lihat opsinya kan memang ada ya, ada di sana Milan Manhoef yang masih usianya 20 tahun, berdarah Suriname Indonesia gitu kan, keluarga negaraan Belanda gitu kan, yang merupakan putra Melvin Manhoef. Itu kalau bisa didapetin, dinaturalisasi itu keren. Dia winger ya, kanan kadang bisa dipasang di kiri. Dia punya, yang jelas punya kemampuan dribble bola dan gak gampang jatuh gitu kan. Ini kalau winger ini kan memang diperlukan winger yang punya kontrol bola, dribble bola, dan mampu penetrasi untuk kemudian ngirim bola crossing ya gitu kan. Jelas kemarin ada Ratnar Orakmangun, bagus dia winger kiri ya gitu kan. Kemudian Tom Haye, dia bisa winger kanan dan juga sebagai attacking midfielder gitu kan. Ini kalau memang bisa dapat ini ya Milan Manhoef gitu kan. Tapi dia memang juga sepertinya masih menanti panggilan dari timnas Belanda dan diincar juga oleh negara asalnya ya, Suriname kemudian. Dan kalau kita lihat juga ada Casanwerio ya. Casanwerio ini biasanya fullback,
tapi tampaknya bisa dipasang sebagai winger atau wingback ya. Casemiro juga berdarah Indonesia, Suriname juga, kulit hitam ya. Kalau bisa didapetin ini Casemiro ini keren ya. Karena memang kalau kita lihat untuk tim-tim sekarang yang memang tim-tim yang kuat itu memang wingernya bagus ya. Kalau kita ambil contoh Jepang gitu kan, kayaknya Jepang ini memang secara sistematik di akademi mereka sudah didatangkan pelatih-pelatih dari Brazil untuk nggak cuma permainan kolektif tapi juga permainan individu gitu kan. Bisa kita lihat sekarang keberhasilan timnas Jepang pada puncaknya saat ini punya Kaoru Mitoma yang memiliki kemampuan gaya main pemain samba ya, yaitu di sayap kiri, dan di sayap kanan dia ada Denzen Miura, Denzen Maeda, ada juga Take Fusakubo, di tengah ada Takumi Minamino. Ini ketiga pemain ini memiliki karakter ketenangan, memiliki kemampuan dribble bola yang bagus, kontrol bola yang bagus. Ini memang kunci sukses timnas Jepang yang memang 10 kali uji coba terakhir dia nggak terkalahkan. Yang bisa ngalahin cuma satu ya, Kolombia ya, 2-1. Bahkan sekelas Uruguay itu bisa ditahan imbang oleh Jepang, kemudian sekelas Jerman juga dipukul 4-1 oleh Jepang gitu kan. Kalau kita lihat memang pemain Jepang dribble bolanya juga luar biasa ya gitu kan. Ini kalau kita lihat saya soroti memang di bagian sayapnya itu kuat banget. Ada Kaoru Mitoma yang sekarang main di Brighton and Hove Albion, itu luar biasa. Memang dia biasa nyisir dari sayap kiri ya, dan biasa ngelewati back lawan gitu kan, full back lawan back. Kemudian ada Take Fusakubo di sayap kanan ya, itu dribble bolanya luar biasa yang saat ini bermain di Real Sociedad. Dan di tengah ada Takumi Minamino juga yang saat ini main di Monaco, juga dribble bolanya luar biasa. Jadi kita memang juga butuh, dan kalau kita lihat memang sepertinya saya juga memberikan masukan, memang kalau kita lihat jangan sekedar pemain-pemain muda, tapi pemain-pemain yang matang, yang memang memiliki kemampuan dribble bola, kemampuan memang gocek bola yang bagus untuk winger ya. Kalau kita lihat memang Tom Haye udah masuk, cocok. Kemudian ada Ragnar Rorakmangun. Tambahnya kalau bisa, sepertinya saya berharap banyak, itu adalah Milian Menhoff dan Casemiro ya. Ini memang dua nama terakhir ini kalau saya lihat itu memang main dribblenya luar biasa. Dan juga untuk pemain tengah memang kita masih butuh naturalisasi yang memang sebagai jenderal lapangan tengah ya. Yang ada saat ini kayaknya masih kurang ya, karena memang sebagian naturalisasi ini muda-muda, dan saya berharap memang sudah kadung kecebur naturalisasi ya, memang harus saat ini memang mau nggak mau ya, paling nggak di kualifikasi Piala Dunia nanti kita masih punya harapan, karena memang baru kalah dari Irak ya, dan saya yakin tim-tim yang lain juga pastinya seperti Filipina, Vietnam juga pastinya kemungkinan besar juga nggak susah untuk menang dengan timnas Irak. Artinya di situ kita masih memiliki peluang besar. Tapi saya nggak ngerti, memang terakhir pemain-pemain yang datang ini masih pemain bertahan ya. Jay Izes, bahkan udah ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, Saint Patinama, Sandy Walsh gitu kan. Kebanyakan memang tipe-tipe pemain yang bermain kolektif atau pemain-pemain tipe bertahan. Yang saya harapkan memang kedepannya PSSI cari yang pemain-pemain yang tipenya tipe penyerang, yang kemudian memiliki kemampuan individu yang bagus. Dan memang saran saya memang sekarang kan fokusnya sama dari ke Belanda ya teman-teman. Mungkin lebih fokus juga untuk naturalisasi pemain-pemain asing yang memang udah tinggal 5 tahun, yang dari Amerika Selatan ya, yang sudah main di kompetisi Indonesia. Mungkin celahnya karena memang kalau dari Brazil, Argentina itu pastinya mereka akan kecil sekali kemungkinannya ya, kemudian itu dipanggil ke timnas Argentina ataupun Brazil. Kesininya kalau memang di pemain dari Amerika Selatan itu memang ada baiknya memang kemudian untuk diambil ya gitu kan. Jangan cuma fokus ke pemain dari Belanda aja, itu menurut saya itu. Terlepas dari itu, kami sebagai supporter memang berharap banyak kedepannya timnas kita bisa berbicara banyak, dan bukan cuma kemudian berteori. Kita juga yang kita mau itu kalau penonton, supporter, antusiasme lah. Salah satunya suka nggak suka lah kemenangan ya, kemenangan gitu kan. Jangan bukan cuma sekedar main cantik ataupun mainnya bagus tapi nggak dapat kemenangan juga, untuk apa? Karena itu
salah satu pemicu para penonton, para simpatisan penggemar sepak bola di tanah air, salah satunya adalah kemenangan. Dan ini memang sepertinya beberapa fase belakangan ini susah sekali timnas kita untuk mendapatkan kemenangan. Dan ini saya berharap kedepannya untuk Bapak Erick Thohir jangan cuman fokus untuk pemain keturunan dari Belanda, kalau bisa juga dari liga-liga domestik, dari pemain-pemain Amerika Selatan yang memiliki kemampuan individu, dribble bola dan kontrol bola yang bagus. Apa salahnya kalau kemudian kita untuk oleh Indonesia kemudian dinaturalisasi, ya. Saya berharap jangan cuma fokus dari pemain Belanda, karena kalau pemain Belanda ini muda-muda kan memang permainan tipe permainan kolektif. Kalau bisa pemain tengah dan pemain depan ini harapannya lah pemain-pemain yang mempunyai kemampuan teknik individu yang memang di atas rata-rata, dan itu biasanya yang banyak punya adalah pemain-pemain dari Amerika Selatan, yang saya rasa juga di liga domestik Indonesia mungkin banyak, dan yang sudah mungkin tinggal antara 4-5 tahun kan juga sudah banyak ada pastinya ya teman-teman. Nah, itu harapan saya sebagai seorang penggemar sepak bola Indonesia, pendukung fanatik daripada timnas merah putih. Dan saya juga berharap untuk jajaran elit PSSI, tentunya juga Bapak Erick Thohir sebagai ketua PSSI, untuk Coach Sintayong nanti apapun hasilnya ya gitu kan, sepertinya 3 kali kalah beruntun, kalah terus menerus ini sebenarnya sebagai catatan, walaupun itu sekedar cuman uji coba yang sebenarnya cuman nggak ngelihat hasil, tapi yang jelas itu masuk catatan gitu kan, harus ada evaluasinya pastinya gitu kan. Dan memang semua pelatih dimanapun juga tantangannya kan memang seperti itu, karena memang juga udah diberi kepercayaan dan dibayar mahal oleh negara kita. Yang jelas kita juga masih berharap banyak bahwasanya di gelaran Piala Asia nanti seberat apapun, seburuk apapun bekal yang dibawa dari uji coba ini, kita berharap banyak timnas kita masih bisa berbuat banyak ya. Dan saya berharap memang kemudian kekalahan ini bisa menjadi pemicu daripada Coach Sintayong untuk meramu teknik, taktik yang kemudian bisa meloloskan timnas kita nanti ke babak 16 besar, ataupun mungkin bahkan bisa berbicara lebih banyak di Piala Asia Qatar 2024 nanti, yang tinggal ngitung hari ya teman-teman. Oke, gitu teman-teman, obrolan kita di sore hari ini semoga bermanfaat, semoga menghibur teman-teman di rumah. Kalau ada yang punya pendapat berbeda dengan saya silahkan menuliskan komen ya di bawah ya. Dan gitu teman-teman, salam setu akhir kata, salam seduluran dari saya Gung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.